ハンディはこれくらいで満足か？俺とお前の格の違いを教えてやるよ。 Ini adalah sebuah kisah tentang seorang pendekar pedang dari Laut East Blue, dari sebuah desa kecil bernama Desa Shimotsuki. Roronoa Zoro. Bagaimana awal kisah seorang Roronoa Zoro? Zoro kecil adalah seorang murid dari perguruan kendo milik ayah Kuina. Ketika masih kecil, Zoro menggunakan 2 pedang, dan dia sangat terlatih. Dia bahkan bisa mengalahkan orang dewasa. Satu-satunya orang yang tidak bisa dikalahkannya hanyalah Kuina. Zoro dikalahkan Kuina sebanyak 2000 kali. Sampai pada akhirnya, Zoro menantang Kuina untuk bertanding lagi. Tapi kali ini menggunakan pedang sungguhan. Dan Zoro tetap saja kalah. Setelah itu, Kuina berkata kepada Zoro bahwa pada akhirnya Zoro pasti akan melampauinya. Kuina merasa wanita akan semakin lemah saat beranjak dewasa. Tapi Zoro tidak setuju dengan hal itu. Mereka berjanji akan terus bertanding sampai salah satu di antara mereka menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Namun, keesokan paginya, Kuina meninggal dunia karena terpleset. Zoro menangis dan marah. Dia menganggap kalau Kuina sudah mengingkari perjanjian mereka. Di hadapan gurunya, Zoro meminta pedang milik Kuina. Dia berjanji untuk meneruskan cita-citanya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Ketika beranjak dewasa, Zoro meninggalkan tempat tinggalnya. Dia berkelana mencari pendekar pedang terkuat, Draco Mihawk. Dia bertekad untuk mengalahkannya. Zoro mengarungi lautan untuk bertahan hidup. Dia memperoleh uang dari hasil memburu bajak laut. Sampai ia dijuluki The Pirate Hunter. Hingga pada akhirnya, Zoro ditangkap oleh Angkatan Laut Morgan. Zoro membunuh serigala milik Helmeppo, anak dari Kapten Angkatan Laut Morgan. Zoro diikat di tiang eksekusi, berhari-hari tanpa makanan, sampai tiba saat dia akan dieksekusi. Tetapi muncullah seorang bocah bertopi jerami. Dia memaksa Zoro untuk bergabung dengan kru bajak lautnya. Hingga akhirnya Zoro bergabung dengan Luffy dan menjadi anggota kru pertama bajak laut topi jerami. Setelah berkelana di lautan bersama Luffy, akhirnya Zoro bertemu dengan Draco Mihawk. Perbedaan kekuatan yang sangat besar terasa di antara keduanya. Tapi Zoro tidak gentar, bahkan dia tersenyum dan yakin dapat mengalahkannya. Luffy yang melihat pun tidak mencegah atau membantu Zoro. Luffy berkata, dia tidak akan menghentikan sahabatnya untuk mencapai mimpinya. Namun, perbedaan kekuatan yang begitu besar membuat Zoro kalah dengan mudah. Dia menangis, kecewa pada dirinya. Tetapi tekadnya tidak padam. Dia berjanji pada kaptennya bahwa mulai saat ini, dia tidak akan pernah kalah lagi. Luffy pun tersenyum melihat sahabatnya itu. Bajak laut topi jerami tiba di Water 7. Ketika topi jerami memasuki Water 7, Usopp keluar dari kru. Karena dia tidak bisa menerima keputusan Luffy untuk mengganti Going Merry yang sudah rusak. Usopp bahkan menantang Luffy bertarung dan kalah. Meski begitu, Usopp tetap ikut ke Enies Lobby untuk bertarung. Dia menggunakan alter ego Sogeking. Namun, ketika mereka kembali ke Water 7 dan Luffy hendak menjemput Usopp untuk berkabung kembali, Zoro menolaknya. Zoro menganggap bahwa Usopp telah menodai kehormatan kaptennya. Zoro baru akan menerima Usopp kembali jika Usopp meminta maaf kepada Luffy. Walaupun jauh di dalam hati Zoro, dia sangat ingin sahabatnya Usopp kembali. Tetapi dia sangat tegas pada pendiriannya. Sampai akhirnya Usopp menangis dan berteriak meminta maaf.
bajak laut topi jerami berkelana jauh di lautan. Sampai akhirnya mereka tiba di Thriller Bark. Mereka bertarung melawan Gekko Moria, salah satu Shichibukai. Hingga pada akhirnya mereka memenangkan pertarungan melawan Moria. Sayangnya pertarungan belum berakhir. Shichibukai lain, Bartolomeu Kuma, datang untuk memusnahkan topi jerami. Seluruh kru sudah kelelahan. Hanya Zoro yang masih sanggup untuk bertarung menghadapi Kuma. Melihat seluruh kru sudah tidak sanggup bertarung, Kuma berjanji kepada Zoro bahwa dirinya tidak akan menyentuh Luffy dan anggota krunya jika Zoro mau menerima rasa sakit sang kapten. Zoro menerima kesepakatan tersebut, meskipun Zoro bisa saja mati dan akan meninggalkan mimpinya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Di sini tanpa rasa ragu, dia menerima tantangan dari Kuma. Kita bisa melihat jika tujuan Zoro sudah berubah. Menjadi pendekar pedang terkuat di dunia bukan lagi prioritas utamanya, melainkan membuat sang kapten, Luffy, menjadi raja bajak laut. Dia rela mati demi kapten dan teman-temannya. Sanji adalah salah satu orang yang mengetahui kejadian tersebut. Namun, Zoro menyuruh Sanji untuk tidak mengatakan apapun kepada Luffy dan teman-teman yang lain. Sambil menahan rasa sakit, Zoro hanya berkata, "Tidak ada yang terjadi." Sampai di pulau Sabao di Archipelago. Sebelum mereka menuju Fishman Island, kru topi jerami harus berhadapan dengan seorang laksamana angkatan laut bernama Kizaru. Kizaru membantai mereka semua, sampai Kuma, yang ternyata sekutu ayah Luffy, datang menyelamatkan mereka. Masing-masing dari mereka dikirim ke tempat terpisah untuk berlatih selama 2 tahun. Zoro tiba di pulau Kuraigana, tempat tinggal dari Mihawk. Pada saat yang sama, Zoro mengetahui bahwa Luffy telah kehilangan kakaknya, Ace. Zoro terlihat sangat sedih sampai dia memohon kepada Mihawk untuk melatihnya. Zoro membuang seluruh harga dirinya, semua ambisinya, untuk meminta bantuan kepada musuhnya. Semua itu demi menjadi lebih kuat, untuk membantu sang kapten mencapai impiannya. Dan sampailah kita pada negeri Wano, sebuah negeri yang terisolasi dari dunia luar. Setelah alur referee berakhir, Oda memperlihatkan kita, anggota topi jerami yang sudah duluan ke Wano. Namun, Robin, Usopp, dan Franky hanya diperlihatkan sebentar saja. Yang menjadi sorotan utama adalah Roronoa Zoro. Zoro bisa membunuh seorang pejabat hanya menggunakan pisau. Di versi anime, aksi Zoro ini bahkan diperpanjang, menunjukkan dia membantai samurai pengawal pada acara eksekusi. Di arc ini diperlihatkan Zoro bertarung melawan Killer, anggota kru Kapten Kid, dan berhasil menang melawannya. Killer bahkan tidak bisa mengalahkan Zoro meski Zoro hanya punya 2 pedang. Hingga akhirnya Zoro menggunakan senjata Killer untuk menjadi pedang ketiganya. Dan dia berhasil menang melawan Killer. Pedang terakhir yang ditakdirkan untuk bertemu Zoro adalah Enma, di mana pedang tersebut sebelumnya adalah milik Kozuki Oden. Setelah kematian Oden, 2 pedang yang dimilikinya pun diwariskan pada kedua anaknya. Dan salah satunya adalah pedang Enma. Kozuki Oden mewariskan pedang Enma kepada anak perempuannya yang bernama Hiyori, yang akhirnya diberikan kepada Zoro. Hingga tiba saatnya Zoro bersama Luffy, Law, Kid, dan Killer berhadapan dengan Kaido. Luffy berkali-kali dikalahkan oleh Kaido,
karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. Kaido pun berkata akan membunuh Luffy dengan kejam. Melihat kaptennya akan dibunuh oleh kaisar yang kejam, Zoro membuat keputusan yang bisa merenggut nyawanya. Dia memberitahu Law bahwa dia berencana untuk menyerang Kaido dengan seluruh kekuatannya. Tetapi ada kemungkinan bahwa itu tidak akan berhasil. Zoro meminta Law untuk melanjutkan pertarungan jika Zoro mati. Ketika Kaido berjalan menuju Luffy yang kalah, Zoro meminta Kaido untuk melawannya dan meninggalkan kaptennya sendirian. Kaido merasakan sosok Oden pada Zoro, tepatnya pada pedang Enma yang digunakannya. Bentrokan terjadi antara Kaido dan Zoro. Tetapi Zoro pun tahu jika Kaido terlalu kuat untuknya. Menempatkan semua kekuatan yang tersisa ke dalam satu serangan terakhir, Zoro mengungguli kecepatan Kaido dan memotong tubuhnya dengan Deadman's Game miliknya. Kaido terlihat baik-baik saja pada awalnya, tetapi terungkap bahwa Zoro mampu memotong dada Kaido dan membuat Kaido sangat terkesan dengan serangan Zoro yang dapat menembus kulitnya yang sangat keras. Zoro terluka parah dan tidak dapat lagi bergerak. Lalu Sanji membopong tubuh Zoro yang dibalut perban, hingga akhirnya bertemu dengan Chopper. Chopper memberikan sebuah pil untuk Zoro yang digunakannya untuk dapat bertarung kembali. Sampai tiba saatnya, Zoro harus berhadapan dengan King, tangan kanan Kaido. Baik Zoro ataupun King sama-sama meyakini bahwa kapten mereka, Kaido dan Luffy, adalah sosok yang pantas untuk menjadi Raja Bajak Laut. Namun diperlihatkan bagaimana King kekurangan ambisi atau tidak memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut. Jika dibandingkan dengan Zoro, kurangnya kekuatan tekad dalam diri King ini membuatnya tidak memiliki Conqueror Haki. Dengan King yang tidak memiliki Conqueror Haki, hal tersebut tentunya menjadi sebuah kerugian bagi King dalam pertarungan ini. King seolah terlalu bergantung terhadap impian besar Kaido, tetapi dia tidak memiliki tekadnya sendiri yang berbanding terbalik dengan apa yang diperlihatkan oleh Zoro. Zoro benar-benar menghormati sang kapten karena mereka memiliki ambisi yang sama. Zoro ingin menjadi ahli pedang terbaik dunia, dan Zoro ingin Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Tetapi yang membedakan Zoro dan King adalah Zoro yakin bahwa untuk bisa mewujudkan impian sang kapten, maka dia harus bisa mewujudkan mimpinya terlebih dahulu. Motivasi inilah yang membuat Zoro mampu mengungguli King dalam pertarungan. Setelah sempat kesulitan dalam menghadapi King, pada akhirnya Zoro mampu mengalahkan komandan terkuat dari kelompok bajak laut Beast tersebut. King diperlihatkan tidak mampu menahan serangan dahsyat milik Zoro. Tetapi, kemenangan yang diraih oleh Zoro atas King ini bukan hanya menunjukkan bahwa Zoro berhasil unggul dalam hal kekuatan dan daya tahan. Ini juga menjadi bukti bahwa Zoro memiliki kualitas lain yang lebih unggul dibandingkan King. Kualitas yang dimaksud adalah kekuatan tekad. Setelah Perang Besar Wano berakhir, terlihat Zoro duduk di depan makam Yasui dan Pedro. Zoro menuangkan sake ke makam Yasui dan Pedro. Dia kemudian duduk untuk berbagi minuman dengan rekan-rekan yang terjatuh. Tak lama kemudian, Toko bergabung dengannya dan membantu menuangkan sake. Hiyori kemudian juga datang. Dengan mereka bertiga berbagi momen bersama, Toko berdoa agar setelah kuil yang bagus itu dibangun untuk ayahnya, dia akan datang dan mengunjunginya setiap hari agar ayahnya tidak kesepian. Hiyori kemudian bertanya kepada Zoro, apakah waktu keberangkatannya telah tiba? Yang dikonfirmasi oleh Zoro. Hiyori menyatakan bahwa dia akan merindukan Zoro. Dan perpisahannya berarti dia juga harus berpisah dengan Enma milik ayahnya. Zoro mungkin bukan tokoh utama dalam kisah ini, tapi dari Zoro kita belajar untuk bersikap tegas dan berhati besar
Zoro mengajarkan kita untuk jangan terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol. Seperti omongan orang lain terhadap kamu. Kamu hanya perlu fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Serial ini masih berlangsung dan kita akan segera mengakhiri arc Wano yang sudah menemani kita bertahun-tahun lamanya. Dan bersama-sama, kita akan menyaksikan seberapa jauh pendekar pedang yang suka nyasar ini akan berkembang. Dan itulah sebuah kisah tentang Roronoa Zoro.